dewasa dan calon arang tidak ingin datang menggaluh tidak mendapatkan jodoh, maka ia memaksa beberapa pemuda yang tampan dan kaya untuk menjadi menantunya. Karena sifatnya yang bengis, calon arang tidak disukai oleh penduduk wilayah. Tak seorang pemuda pun yang mau memberi istri ratna menggaluh. Hal ini membuat calon arang marah. Ia berniat membuat resah warga desa. Pada siang hari, terdapat dua gadis di sawah yang sedang menjalankan. Kamu tahu Ratna Manggaluh kan? Iya, putrinya calon arang itu kan? Iya, putrinya calon arang yang cantik, baik, tapi sayangnya ia masih sendiri. Katanya banyak pria yang datang melamarnya, tetapi para pria ketakutan saat melihat ibunya. Ya iyalah, pria mana yang mau mempunyai mertua seperti calon arang, dukun, tukang teluh. Benar juga ya? Ada yang ngomongin Nyai dan Tuan Putri. Ayo kita laporkan pada Nyai. Ayo kita lapor Nyai. Ayo. Salam Nyai. Saya barusan melihat dua orang gadis sedang membicarakan Nyai dan Tuan Putri. Berani-beraninya mereka membicarakanku dan putriku. Bawa dia sekarang. Baik Nyai. Setelah mendapatkan perintah dari calon arang, para cantrik pun segera mendatangi dua gadis itu semua. Suatu pekerjaan yang tidak terlalu sulit bagi para cantrik calon arang. Sebelum matahari terbit, anak gadis yang malang itu sudah berada di kediaman calon arang. Ia meronta-ronta ketakutan sambil berteriak. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Berani-beraninya kamu membicarakanku. Akan kukutuk desa ini. Rasakan ini! Lama-kelamaan, anak gadis itu pun lelah dan jatuh pingsan. Ia kemudian dibaringkan di suatu tempat yang sangat gelap. Siapa yang bisa mengalahkan calon arang? Calon arang tak akan terkalahkan. Tepat tengah malam yang gelap gulita, calon arang mengorbankan anak gadis itu untuk dijadikan tumbal. Tak lama, kutukan calon arang menjadi ulah calon arang itu baiknya semakin menderita, bahkan semakin kaya. Lagi sakit, sudah meninggal. Tidak ada obat yang dapat menanggulangi penyakit aneh itu. Melihat itu semua, para prajurit pun segera melaporkan tersebut kepada Prabu Erlangga. Salam Prabu. Apa yang membuat warga desaku seperti ini? Desa menjadi kacau seperti ini karena ulah calon arang, Prabu. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya harus turun tangan. Datangi calon arang sekarang juga. Mendapat perintah dari Prabu Erlangga, para prajurit pun segera bergegas mendatangi calon arang. Mengetahui dirinya akan didatangi oleh para prajurit, calon arang pun segera mengirimkan serangan dari jarak jauh. Di tengah jalan, terdengar suara ledakan.
para prajurit pun berjatuhan satu persatu. Karena dirinya mendapat serangan, prajurit pun segera kembali ke kerajaan dan bertemu dengan Prabu Erlangga. Maaf Prabu, kami kalah dalam perjalanan karena diserang oleh ilmu hitam. Ini pasti ulah calon arang. Calon arang menyerang kita dari jauh. Dia mengalahkan kita dengan ilmu hitamnya. Kita harus melawannya dengan ilmu juga. Panggil Empu Berada dan Empu Bahula sekarang juga. Baik Prabu. Prabu yang sudah mengetahui apa penyebab hal tersebut pun segera mengerahkan para prajurit untuk memanggil Empu Barada dan Empu Bahula. Mendapat panggilan dari Prabu Erlangga, Empu Barada dan Empu Bahula pun segera datang ke kerajaan untuk memenuhi panggilan dari Prabu Erlangga. Salam Prabu. Salam Prabu. Ada apa Prabu memanggil kami? Calon arang mengutuk desa Gira dengan ilmu hitamnya. Saya butuh bantuanmu. Apakah ilmu kamu bisa mengalahkannya? Sepertinya ilmu yang saya miliki tidak begitu cukup untuk melawan calon arang Prabu. Calon arang begitu karena putrinya ataupun cuma menikah. Prabu, bagaimana jika putra saya menikahi Ratna Manggalih agar bisa mendapat informasi tentang ilmu calon arang? Silahkan. Tapi apakah Empu Bahula bersedia? Wahai Empu Bahula, apakah kamu bersedia menikahi Ratna Manggali untuk membantu kami? Saya bersedia, Jung. Apapun demi desa ini akan saya lakukan. Kalau begitu, lamarlah Ratna Manggali sekarang juga. Empu Barada dan Empu Bahula pun segera mendatangi kediaman calon arang untuk melamar Ratna Manggali. Atas dasar apa kalian datang ke sini? Wahai Nyai calon arang, kami datang kemari dengan tujuan melamarkan putrimu Ratna Manggalih dengan putraku Empu Bahula. Apakah kamu bersedia, putriku? Saya bersedia, Bu. Baiklah, laksanakan pernikahannya esok hari. Baik Nyai, terima kasih. Selamat ya putriku, akhirnya kamu menikah juga. Ibu sangat bahagia atas pernikahanmu. Terima kasih, saya juga sangat bahagia. Keesokan harinya, pernikahan pun segera dilaksanakan. Seluruh penduduk desa Gira pun diundang calon arang untuk mendatangi pernikahan putrinya.
Dinda, bolehkah Kanda bertanya kepadamu? Tentu saja, Kanda. Apa yang akan kamu tanyakan? Apa yang membuat ibumu menjadi sakti? Ibuku menjadi sangat sakti karena dia selalu mempelajari kitab sihir yang selalu dia simpan di kamarnya. Oh iya, baiklah Adinda. Memangnya kenapa, Kanda? Menurutku, perbuatan ibumu sangat salah besar, Adinda. Aku juga berpikir seperti itu, Kanda. Aku ingin membuat ibuku menjadi baik, namun aku tidak tahu bagaimana caranya. Kalau begitu, bagaimana jika kamu membantuku? Boleh saja, Kanda. Apapun akan aku lakukan agar ibuku menjadi lebih baik. Setelah mendapatkan informasi dari Raja Ratna Manggali, Empu Bahula pun mengajak mendatangi kediaman calon anak untuk mengambil kitab sihir tersebut.
Ajung, ini kitab sihir yang biasanya calon Arang pelajari agar dirinya menjadi sakti. Saya akan mempelajari kitab ini. Terima kasih juga, wahai menantuku Ratna Manggali. Sama-sama Ajung. Setelah mendapatkan sihir tersebut, Empu Baradah pun segera memberikan informasi mengenai kitab tersebut kepada Prabu Erlangga. Salam Prabu, ini merupakan kitab sihir yang biasa calon Arang pelajari. Baiklah, ini akan sangat membantu untuk mengalahkan calon Arang. Bisakah kamu mempelajari kitab ini? Baik Prabu, saya akan mencoba mempelajari kitab sihir ini. Lalu, Empu Baradah pun kembali ke kediamannya dan dengan tekun dia mempelajari kitab sihir tersebut. Merasa dirinya mampu untuk mengalahkan calon Arang, Empu Baradah kembali mendatangi Prabu Erlangga dan segera meminta izin untuk menyerang calon Arang. Saya sudah mempelajari kitab ini, wahai Prabu. Saya siap menghadapi calon Arang. Kalau begitu, kalahkan calon Arang sebelum matahari terbenam. Baik Prabu, akan saya laksanakan. Setelah mendapatkan perintah dari Prabu Erlangga, Empu Baradah pun segera mendatangi kediaman calon Arang. Selamat sore, wahai Nyi calon Arang. Ada maksud apa kamu datang kemari? Menurutku, perlakuanmu terhadap Bisagila terlalu merugikan banyak orang. Apa maksudmu? Aku di sini hanya ingin membuat desa ini menjadi lebih tentram. Kau berani melawanku?